Hasrat memusnahkan tiba-tiba membuncah di mata Lei Ying, Yanjin, dan yang lainnya setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Energi di sekitar mereka juga mulai berfluktuasi dengan intens. Siapkan formasi. Serangkaian teriakan keras bergema di langit hampir bersamaan. Mereka yang berasal dari klan Gu, klan Yan, klan Lei, dan bahkan klan Hun mulai mengaktifkan formasi mereka dengan kecepatan kilat. Pilar-pilar doge yang mengerikan menyerbu awan dari segala arah. Aura dahsyat itu membuat hati para pengamat di luar pegunungan bergetar. Mereka berulang kali bersukacita karena tidak menyerbu. Jika tidak, mereka kemungkinan besar akan binasa dalam menghadapi pertempuran besar yang begitu dahsyat itu. Sepertinya kalian semua memang tidak mau menyerah, ucap Huntiandi. Senyum di wajah Huntiandi perlahan memudar saat ia berdiri di langit. Ia kembali berubah menjadi sikap acuh tak acuh yang tampak ceria. Ia menundukkan kepala untuk melihat kelompok Xiaoyan. Tampaknya ia tidak terkejut dengan serangan mendadak mereka. Ia juga mengerti bahwa Guyuan Xiaoyan dan yang lainnya pasti tidak akan tinggal diam dan menyaksikan klan Hun mereka mendapatkan 8 keping giok dan berhasil membuka rumah dewa kuno. Huntiandi, serahkan giok kuno itu. Kalau tidak, kami pasti akan bergandengan tangan dan menghancurkan klan Hunmu, ucap Lei Ying dengan mata penuh amarah. Di sisi lain, Huntiandi tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Ia membalikkan tangannya dan menyimpan giok kuno di tangannya ke dalam cincin penyimpanan sebelum tersenyum dan berkata, "Oh, aku sangat penasaran bagaimana kau bisa berakhir dalam situasi ini jika kau memiliki kemampuan ini," ucap Huntiandi. "Huntiandi, kami tidak akan membiarkan istana dewa kuno dibuka dengan mudah," ucap Guyuan. Wajah Guyuan juga nampak sedalam air. Tubuhnya juga perlahan naik ke udara. Fluktuasi mengerikan perlahan menyebar dari dalam tubuhnya. Awan gelap nampak dengan cepat berkumpul di langit dan guntur pun mulai bergemuruh. Di sisi lain, Xiaoyan, Lei Ying, Yanjin, dan para ahli yang lebih kuat dari Doseng bintang 5 dari 3 klan serta aliansi istana langit mulai naik ke langit. Aura mereka mulai melonjak dan warna langit seketika berubah. Dari segi jumlah ahli tingkat atas, gabungan ketiga klan dan aliansi istana langit tidak akan kalah dari klan Hun. Maka mustahil untuk memprediksi siapa yang akan menang jika mereka bertarung. "Guyuan, aku sudah pernah bilang sebelumnya bahwa dengan hancurnya klan Zhao, tak ada lagi yang bisa menghentikan klan Hunku," ucap Huntiandi sembari tertawa. Guyuan mengerutkan kening. Ia baru saja akan berbicara ketika Lei Ying yang pemarah berteriak dengan suara berat, "Kenapa kau bicara omong kosong begitu padanya? Semua anggota klan Lei, dengarkan, gunakan formasi petir langit 9 naga," ucap Lei Ying. Seketika, para ahli dari klan Lei menanggapi dengan wajah dingin dan tegas setelah mendengar teriakan Lei Ying. Sesaat kemudian, banyak sinar cahaya keperakan yang terang muncul dari dalam tubuh mereka dan dengan cepat berkumpul menjadi awan petir yang dahsyat di langit. Cahaya keperakan menyebar. Akhirnya, awan itu berubah menjadi naga petir setinggi 10.000 kaki. Guntur yang menggelegar menyebabkan tanah mulai bergetar. Saat naga petir itu muncul, ia tanpa ampun menghantam pasukan besar klan Hun di langit di bawah kendali banyak ahli dari klan Lei. "Klan Yan, teknik langit terbakar hebat," ucap Yanjin. Yanjin berteriak dingin setelah klan Lei menyerang. Api yang mengerikan langsung berkobar, seolah-olah hendak membakar habis seluruh tempat ini. Akhirnya, api itu berubah menjadi lautan api yang bergulung-gulung dan menyapu klan Hun. "Cermin dewa kuno," ucap Guyuan. Klanku juga sekali lagi membentuk cermin kuno yang menutupi seluruh tempat itu. Sinar cahaya mengalir di atasnya. Tak lama kemudian, pilar cahaya yang tak tertandingi mulai melesat keluar. Semua serangan meletus saat itu juga. Fluktuasi energi dengan mudah menghancurkan pegunungan tinggi di sekitarnya dan tak menyisakan apapun. Di sisi lain, Huntiandi menyaksikan serangan-serangan ganas yang menyerbu dari bawah dengan tatapan acuh tak acuh sementara ia berdiri di langit. Suara gemerincing rantai terpancar dari awan hitam yang menyelimuti area di belakangnya. Setelah itu, banyak suara benturan muncul. Rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari dalam awan hitam dan dengan cepat membentuk jaring di langit. Awan hitam bergulung-gulung di atas rantai-rantai itu.
Tiba-tiba banyak wajah ganas muncul di jaring hitam dan terus-menerus mengeluarkan jeritan memilukan yang tajam. Serangan serangkaian tiba-tiba datang saat jaring hitam terbentuk. Seketika seluruh tempat bergetar hebat akibat benturan dahsyat itu. Tanah retak membentuk banyak retakan besar seperti jurang. Sesaat kemudian jaring itu runtuh setelah badai dahsyat di langit berangsur-angsur menghilang. Namun jaring itu berhasil memblokir semua serangan dari bawah sebelum kemudian runtuh, dan kekuatan mengerikan klan Hun sekali lagi terungkap. "Hun Tiandi, kali ini biarkan kami berdua memutuskan pemenangnya," ucap Guyuan sembari menginjakan kakinya di ruang kosong. Tubuhnya juga tiba-tiba melesat ke awan, sementara teriakan lantang menyebar ke area dalam radius puluhan ribu kilometer dengan dahsyat. Melihat itu, Hun Tiandi tersenyum tipis. Tubuhnya bergerak dan langsung muncul di hadapan Guyuan. Ia mengerti bahwa mereka berdua adalah perwakilan terkuat dari kedua faksi. Keduanya harus saling menahan diri. Jika tidak, formasi kedua belah pihak akan runtuh. "Serang mereka," ucap Lei Ying dan Yanjin. Lei Ying dan Yanjin berteriak keras setelah melihat Guyuan turun tangan untuk menghadapi Hun Tiandi. Para ahli dari 3 klan dan aliansi Istana Langit bergegas keluar dari belakang. Banyak ahli dari klan Hun terbang keluar dari awan hitam dengan suara desiran. Seketika, pertempuran besar pun mulai meletus di langit. Lei Ying dan Yanjin punya target yang jelas. Mereka langsung mengunci api pemakan ketiadaan. Selain Hun Tiandi, yang terkuat di klan Hun adalah api pelahap ketiadaan. Di sisi lain, hanya mereka berdua dari pihak aliansi yang bisa menghentikannya. "Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kalian berdua cocok untukku hanya karena kalian mendapatkan keuntungan terakhir kali?" ucap api pelahap ketiadaan. Api pelahap ketiadaan tertawa dingin setelah melihat dua Lei Ying menyerbu ke arahnya. Ia melambaikan lengan bajunya yang besar. Api hitam membubung tinggi dan langsung menyerbu ke arah dua Lei Ying. Seketika, kekuatan melahap yang mengerikan menyebar. Dengan semakin banyaknya ahli yang bertukar pukulan, seluruh pegunungan mulai bergetar hebat. Pemandangan itu membuat ekspresi orang-orang di kejauhan semakin berubah drastis. Di sisi lain, Xiaoyan tanpa ekspresi saat ia melemparkan telapak tangan dan menghancurkan tubuh spiritual seorang dosen elit dari klan Hun menjadi debu. Sesaat kemudian, tubuhnya langsung bersinar dan ia muncul di hadapan ahli lainnya. Setiap kali ia menyerang, akan ada seorang ahli dari klan Hun yang akan dikalahkan. Bahkan beberapa ahli doseng terluka parah dan terpaksa kembali ke tangan Xiaoyan setelah beberapa kali pertukaran. Xiaoyan tidak menyerang para ahli dari klan Hun yang tidak bisa ia hancurkan dengan cepat. Saat ini, ia ingin memusnahkan ahli dari klan Hun sebanyak-banyaknya dengan kecepatan yang tercepat. Dan dengan efisiensinya, jumlah ahli klan Hun yang musnah di tangan Xiaoyan dalam beberapa menit telah mencapai 2 digit. Manfaat yang dibawa oleh jiwa tingkat D juga terungkap dalam pertarungan ini. Aura pemusnah yang kuat benar-benar menyelimuti tubuh Xiaoyan. Setelah menghajar dosen elit bintang 3 hingga menjadi gumpalan darah, Xiaoyan mengulurkan tangannya ke dalam kabut darah. Ia mengepalkan tangannya dan pecahan jiwa yang tersisa menguap menjadi ketiadaan. Sesaat kemudian, Riak tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan tepat saat ia baru memusnahkan elit doseng dari klan Hun. Api hitam pekat berkobar. Api itu berubah menjadi tombak hitam yang dengan kejam menghantam bagian belakang kepala Xiaoyan. Namun, tombak hitam itu masih beberapa sentimeter dari kepala Xiaoyan ketika terlempar dengan suara berdentang. Pemandangan itu tampak seolah-olah ada penghalang tak terlihat di sekitar tubuh Xiaoyan. "Hun Miseng, kau memang masih hidup," ucap Xiaoyan. Xiaoyan menoleh. Matanya menatap sosok manusia yang sepenuhnya terbungkus api hitam. Meskipun Xiaoyan tidak dapat melihat dengan jelas penampilannya, indera jiwa keadaan D-nya memungkinkannya untuk segera mengenali sosok tersebut. Dan orang ini adalah kepala aula jiwa Hun Miseng yang telah melarikan diri dengan jejak jiwanya setelah dimusnahkan oleh Xiaoyan saat itu. "Xiaoyan, aku tidak akan lenyap semudah itu. Tuan api pelahap ketiadaan telah membantuku menciptakan tubuh dengan api esensinya. Diriku yang sekarang tidak bisa dibandingkan dengan diriku yang dulu," ucap Hun Miseng. Api hitam berkobar, sepasang mata merah tua yang penuh kebencian juga menatap Xiaoyan. Suaranya yang terpancar gelap dan dingin
disertai dengan keganasan. Sebuah lengkungan terbentuk di wajah dingin Xiaoyan setelah dia mendengar ini. "Serahkan nyawamu padaku," ucap Hun Miseng. Sesaat kemudian, tangan Hun Miseng gemetar. Api hitam pekat itu langsung berubah menjadi rantai api hitam setinggi 1000 kaki yang melesat ke arah Xiaoyan bagai ular ganas. Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah menghadapi serangan Hun Miseng. Ia kemudian hanya mengucapkan sepatah kata, "Hancurlah," ucap Xiaoyan. Segera setelah itu, fluktuasi spiritual tak kasat mata menyapu setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Rantai api hitam itu runtuh hampir seketika. Bahkan api hitam di atasnya pun menjadi sangat redup. Serangan dari jiwa tingkat D adalah sesuatu yang bahkan seorang dosen bintang 8 pun tak berani meremehkan. Meskipun api pelahap ketiadaan telah berusaha keras untuk merekonstruksi tubuhnya, kekuatannya paling tinggi hanya berada di dosen bintang 7 atau lebih. Perbedaannya dengan Xiaoyan saat ini jelas terlalu jauh. Hanya butuh pertarungan singkat bagi Hun Miseng untuk dikalahkan begitu cepat. Saat ini, ekspresi Hun Miseng sedikit berubah. Meskipun ia tahu Xiaoyan telah memasuki jiwa alam D, ia tak percaya bahwa dirinya akan begitu menyedihkan di tangan lawannya. Dan meskipun pikiran jahat berkecamuk di hatinya, Hun Miseng juga menyadari bahwa dirinya saat ini tidak lagi sebanding dengan Xiaoyan. Sesaat kemudian, ia segera menggertakkan giginya dan kemudian segera mundur. "Kau tidak akan bisa melarikan diri kali ini," ucap Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan menatap Hun Miseng dengan dingin dan acuh tak acuh. Ia melangkah maju dan ruang berfluktuasi. Sesaat kemudian, ia muncul di belakang Hun Miseng bagaikan hantu. Ia menekan jarinya ke depan dan langsung menembus api hitam di sekitar tubuh Hun Miseng. Kekuatan mengerikan dari jiwa tingkat D meletus tanpa ditahan. Sesaat kemudian, tubuh Hun Miseng tiba-tiba menegang di tengah suara rendah dan dalam yang teredam. Api hitam di sekelilingnya juga langsung menghilang, memperlihatkan sosok yang mengerut di dalamnya. Tidak ada luka di kepalanya, tetapi mata Hun Miseng tampak kosong. Jiwanya telah lenyap sepenuhnya akibat hantaman jari Xiaoyan sebelumnya. "Apakah ini tekanan spiritual dari keadaan jiwa D?" ucap Xiaoyan bergumam sendiri sambil melihat jarinya. Ia tidak menggunakan doki apapun untuk api teratai iblis pemurnian untuk memusnahkan Hun Miseng. Ia hanya mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk memusnahkan Hun Miseng secepat kilat. Kekuatan mengerikan seperti itu memang pantas disebut D. Xiaoyan tidak terlalu memperhatikan Hun Miseng setelah melenyapkannya dengan cepat dan mudah. Karena pada dasarnya, dengan kekuatan Hun Miseng, ia tidak terlalu mengancam Xiaoyan. Setelah kekuatan spiritualnya memasuki alam D, Xiaoyan sudah mampu sepenuhnya mengabaikan Hun Miseng. Sesaat kemudian, Xiaoyan menjentikan jarinya pelan. Ia melirik mayat dengan tatapan kosong di depannya dengan acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, ia langsung menghancurkan mayat itu. Setelah itu, ia mengerutkan kening dan menatap medan perang yang kacau di langit. Ini pertama kalinya Xiaoyan menyaksikan perang sebesar ini. Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan klan Hun sekali lagi membuat wajah Xiaoyan muram. Pasukan aliansi yang hadir merupakan gabungan dari klan Gu, klan Le, klan Yan, dan aliansi Istana Langit. Jumlah ahli yang hadir telah mencapai tingkat yang relatif spektakuler. Namun meskipun demikian, mereka tampaknya masih berada dalam kebuntuan. Tatapan Xiaoyan menyapu medan perang. Setelah itu, ia mengangkat kepalanya dan menatap kabut hitam yang menyelimuti langit. Dari dalam awan hitam itu, para ahli dari klan Hun terus berdatangan. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, sulit bagi siapapun di bawah kelas dosen bintang 7 untuk menarik perhatiannya. Namun, Xiaoyan samar-samar merasakan kabut hitam itu masih menyembunyikan banyak aura yang entah mengapa bahkan ia sendiri sangat takuti. Ini adalah semacam perasaan lemah yang samar. Jika bukan karena jiwa Xiaoyan telah mencapai alam D, mustahil baginya untuk mendeteksinya sedetail itu. Namun, perasaan ini membuat ekspresi Xiaoyan semakin muram. Kekuatan klan Hun memang tampak luar biasa menakutkan. Pertempuran hari ini mungkin akan menjadi pertarungan yang sengit jika hal ini terus berlanjut, gumam Xiaoyan. Sesaat kemudian, mata Xiaoyan berkilat. Tiba-tiba, matanya berputar. Ia menatap ke arah utara medan perang. Kabut hitam bergolak dan beberapa aura dahsyat melonjak.
Jelas bahwa banyak ahli dari klan Hun berada di sana. Bahkan 3 klan dan aliansi Istana Langit telah menderita banyak kerugian di tempat ini. Hun Feng, gumam Xiaoyan. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat ia menatap sosok yang agak muda di antara sekelompok orang. Konon, orang ini adalah orang paling menonjol di antara generasi muda klan Hun. Kemungkinan besar ia akan mampu mengancam klan Hun jika berhasil menangkap orang ini. Pikiran ini terlintas di benak Xiaoyan. Ia tersenyum dingin dan mulai bergerak. Tubuhnya pun berubah menjadi cahaya hitam yang melesat menuju kabut hitam. Di sisi lain, ekspresi Hun Feng dingin saat ia mencengkram kepala seorang ahli dari klan Yan. Ia menatap ekspresi ngeri sang ahli. Ekspresi merah dan ganas terpancar di matanya. Sesaat kemudian, darah segar menyembur dari otaknya. Setelah itu, Hun Feng hanya melemparkan orang itu ke samping. "Kau memang benar-benar tak berguna," ucap Hun Feng. Hun Feng menggosok tangannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Ada 4 tetua klan Hun yang telah mencapai kelas doseng bintang 4 yang menjaga di belakangnya. Melalui ini, orang dapat melihat bahwa klan Hun sangat menghargai keselamatannya. "Tuan muda Hun Feng, mari kita mundur sedikit. Terlalu banyak ahli dari 3 klan di sekitar sini," ucap seorang pria tua berambut abu-abu melirik ke sekelilingnya sebelum tiba-tiba berbicara. Tempat ini bisa dibilang agak dalam. Meskipun para ahli sejati dari 3 klan pada dasarnya telah ditahan, tetaplah bijaksana untuk sedikit berhati-hati. Sesaat kemudian, Hun Feng yang sedang asik menikmati aksinya mengerutkan kening tetapi tidak keberatan. "Baiklah, ayo pergi," ucap Hun Feng. Ia pun mengangguk dan kemudian hendak mundur ketika sebuah suara tiba-tiba memasuki telinganya. "Tuan muda Hun Feng, beraninya kau pergi begitu saja setelah melenyapkan seseorang? Bukankah kau terlalu bebas dan mudah?" ucap Xiaoyan. Tawa samar-samar tiba-tiba terdengar saat Hun Feng berbalik. Ia mendongak kaget dan melihat seorang pemuda berpakaian hitam muncul di atas kepalanya entah dari mana. Pemuda itu juga menatapnya sambil tersenyum. "Xiaoyan, kau benar-benar lolos dari kejaran Hun Miseng," ucap Hun Feng sembari tertawa dingin. Namun di sisi lain, ekspresinya sedikit berubah setelah melihat pemuda berpakaian hitam itu. "Dikejar?" ucap Xiaoyan terkejut. Ia langsung tersadar, sepertinya kecepatannya memusnahkan Hun Miseng sebelumnya terlalu cepat. Karena itu, ia tidak terlalu menarik perhatian. Seorang pria tua berambut putih di antara 4 tetua yang menjaga Hun Feng memiliki tatapan mata yang sangat tajam. Hatinya menjadi dingin setelah melihat ekspresi Xiaoyan. Sesaat kemudian, ia berteriak pelan. "Tuan muda Hun Feng, cepatlah pergi." Kondisi spiritual Xiaoyan telah mencapai alam di. Kekuatannya jauh melampaui apa yang tampak di permukaan. Hun Miseng kemungkinan besar sudah dilenyapkan olehnya, ucap seorang pria tua berambut putih. Wajah Hun Feng berkedut tanpa sadar setelah mendengar kata-kata ini. Matanya dipenuhi ketidakpuasan saat menatap Xiaoyan. Kembali di alam api iblis, Hun Feng sama sekali tidak perlu takut pada Xiaoyan. Namun, hanya dalam beberapa tahun, tekanan yang diberikan Xiaoyan ternyata tidak lebih lemah dari para tetua agung di dalam klan. Namun meskipun merasa tidak puas, Hun Feng jelas mengerti bahwa jika ia bertarung melawan Xiaoyan dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan besar ia tidak akan selamat. Karena itu, ia tidak berani mengambil resiko lebih besar dari yang bisa dikunyahnya. Tubuhnya bergerak dan ia bergegas menuju awan hitam yang jauh di langit. Keempat tetua di belakangnya menatap Xiaoyan dengan waspada saat mereka mulai mundur. Xiaoyan hanya tersenyum setelah melihat kelima orang itu pergi. Ia kemudian mengebalkan tangannya. 4 gugusan cahaya api yang cemerlang meletus dari tangannya. Gumpalan-gumpalan itu dengan cepat menggumpal menjadi 4 rantai api seukuran kepala yang melesat ke arah keempat tetua dengan kecepatan kilat. Rasa dingin menjalar di wajah keempat tetua setelah melihat Xiaoyan terus-menerus mengejar mereka. Lengan baju mereka bergetar dan rantai-rantai bagaikan ular piton melesat keluar. Namun, rantai api telah tiba tepat saat rantai itu dilepaskan. Setelah itu, mereka melekat pada rantai tersebut. Keempat tetua itu pun tidak dapat melarikan diri betapapun mereka berjuang. Sesaat kemudian, rantai api tiba-tiba meledak ketika keempat tetua bersiap untuk melemparkan rantai tersebut.
4 garis api cemerlang melesat di sepanjang rantai. Dalam sekejap, api tersebut mengenai tangan keempat tetua dan kemudian menyerbu tubuh mereka. Setelah garis api menembus tubuh mereka, pakaian keempat tetua langsung berubah menjadi abu. Tak lama kemudian, tunas api merah muda keluar dari pori-pori mereka. Suara mendesis itu juga sangat memekakan telinga. Jeritan tajam dan menyedihkan terus keluar dari mulut keempat anggota klan Hun saat mereka dengan gila-gilaan melepaskan doki untuk memadamkan api di dalam tubuh mereka. Di sisi lain, ekspresi Xiaoyan acuh tak acuh saat matanya menyapu keempat orang itu. Sesaat kemudian, ia menjentikan jarinya dengan lembut. 4 helai angin melesat keluar. Keempat tetua klan Hun memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka bagaikan sayap burung yang patah saat mereka dengan cepat mendarat di tanah. Setelah itu, mereka dikelilingi oleh para ahli dari 3 klan di bawahnya. Ekspresi Hun Feng akhirnya berubah muram setelah melihat keempat tetua yang telah mencapai kelas doseng bintang 4 ternyata begitu tak berguna di tangan Xiaoyan. Ia pun segera mengerahkan kecepatan maksimalnya dan buru-buru kabur. "Sudah kubilang, kau tidak akan bisa melarikan diri," ucap Xiaoyan. Namun, tubuh Hun Feng baru saja bergerak ketika sebuah suara yang dipenuhi hawa dingin tak berujung tiba-tiba terdengar di belakangnya. Hun Feng menyipitkan matanya. Ia membalikkan tangannya dan api hitam berkobar. Sebuah serangan telapak tangan tiba-tiba meletus dengan dahsyat. Angin telapak tangan Hun Feng yang ganas baru saja dilepaskan ketika tampaknya telah bertemu dengan penghalang tak terlihat. Suara keras terdengar dan tangan Hun Feng merasakan sakit yang menusuk tulang. Kekuatannya terpantul kembali dan langsung menyebabkan seteguk darah segar mengalir deras ke tenggorokannya. Namun, darah itu akhirnya ditelan paksa oleh Hun Feng. Hun Feng menelan seteguk darah segar. Jantungnya berdebar kencang karena pada dasarnya ia menyadari bahwa mereka berdua benar-benar berada di level yang berbeda. Hun Feng baru saja akan menggunakan teknik rahasianya untuk meningkatkan kecepatannya ketika pikiran ini terlintas di benaknya ketika sebuah tangan yang agak dingin muncul dengan lembut di lehernya. Rasa dingin itu pun seketika membuat tubuhnya menegang. "Leluhur, selamatkan aku," ucap Hun Feng. Jeritan tajam keluar dari mulut Hun Feng saat tubuhnya mulai menegang. "Leluhur," ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyipit setelah mendengar suara Hun Feng. Tatapannya dengan cepat menyapu medan perang di langit. Karena saat ini, Hun Tiandi, api pemakan ketiadaan, dan keempat San Iblis telah tertahan. Lalu, siapakah leluhur Hun Feng ini? Sesaat kemudian, awan hitam di langit tiba-tiba bergolak hebat, sementara keraguan ini melintas di hati Xiaoyan. Setelah itu, awan hitam itu melonjak dan sosok tua yang tampaknya akan mati perlahan-lahan turun. Pada saat yang sama, aura mengerikan yang luas dan dahsyat yang tak kalah dari raja teredam hitam guli tiba-tiba menyapu. "Doseng bintang 8, gumam Xiaoyan." Mata Xiaoyan sedikit menyipit saat merasakan aura yang tak tertandingi ini. Klan Hun benar-benar menyembunyikan ahli seperti itu. "Teman muda, kenapa kau tidak melepaskan keturunanku yang tak berguna ini?" ucap sosok tua itu sembari perlahan melangkah maju. Ia muncul di hadapan Xiaoyan hanya dengan 1 langkah. Wajah tua yang kerebut itu dipenuhi senyum dan nadanya sangat ramah. "Siapa kau?" ucap Xiaoyan tersenyum dingin dan bertanya. "Aku Hun Yuantian, lelaki tua tak berguna yang mati di tangan Joshua waktu itu," ucap lelaki tua itu sembari tertawa. Xiaoyan bisa merasakan senyum Hun Yuantian menjadi jauh lebih gelap ketika menyebut kata Xiaosuan. "Kupikir kau tidak terlihat seperti orang mati," ucap Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengernyit. Penampilan orang tua ini terlalu misterius. Tentu saja dia pasti akan berhati-hati. Namun, dia bertanya-tanya berapa banyak ahli seperti ini yang belum pernah muncul sebelumnya yang dimiliki oleh klan Hun. Karena jika beberapa ahli dari mereka muncul lagi, kemungkinan besar pasukan aliansi hari ini pun tidak akan mampu berbuat apa-apa terhadap klan Hun. Bahkan Xiaoyan merasa sedikit gelisah saat memikirkan hal ini. Klan Hun ini memang terlalu sulit dipahami. Hun Yuantian tertawa, namun ia tidak menjawab pertanyaan itu. Ia tersenyum dan kemudian berkata,
Mengapa kau tidak menyerahkannya kepadaku? Aliansimu ini sungguh tidak cukup jika kau ingin mempertahankan klan Hun kita, ucap Hun Yuantian. Benarkah begitu? Ucap Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan sedikit dingin. Ia tiba-tiba menguatkan lengannya yang mencengkeram Hun Feng. Hal ini membuat wajah Hun Feng memerah dan ia terus meronta. Hun Yuantian mendesah tak berdaya melihat pemandangan ini. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda terancam. Aura hitam samar merembes keluar dari tubuhnya. Seketika, tangannya yang keriput mengeluarkan bau busuk. Akhirnya, ia bergerak dan menghantam Xiaoyan dengan lembut. Xiaoyan mungkin merasakan aura kematian yang agak misterius dari tangan keriput yang seperti tulang itu. Karena kau tidak mau mendengarkan kata-kata baik, lebih baik kau musnah saja, ucap Hun Yuantian.